Sebelum belajar, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, mari kita persiapkan dulu alat tulis untuk kita belajar hari ini. Sudah siap? Oke, sudah siap. Kali ini kita akan membahas mengenai pedoman hidup Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kesempurnaan Al-Quran dibuktikan dengan yaitu yang pertama dibaca dengan ratusan juta manusia, meskipun mereka tidak tahu apa artinya dan tidak dapat menulis aksaranya. Yang kedua, diatur tata cara membacanya, panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Yang ketiga, dipelajari susunan kata dengan kosakata lainnya, dan terdapat isi kandungannya. Yang kedua, Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berangsur-angsur. Langsung saja kepada pembahasan yang kedua, yaitu keistimewaan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu seperti kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Yang kedua, Al-Quran memuat kalam-kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Seluruh fenomena alam yang ada di semesta ini merupakan ciptaan Allah dan atas kehendaknya yang telah ditetapkan oleh Allah tersendiri. Yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa, yaitu istimewa seperti mudahnya untuk dipahami dalam orang-orang yang ingin mempelajarinya. Yang ketiga, yaitu hadis warisan Rasulullah SAW. Hadis merupakan kedudukan yang tertinggi setelah Al-Quran. Karena ilmu ini telah menjadi perhatian ulama sejak awal perkembangan Islam hingga saat ini. Namun dalam perjalanan hadis, Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk mencatat hadis-hadis tersebut, karena beliau khawatir akan tercampurnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Istilah yang tidak dengan hadis, identik dengan hadis adalah as-sunnah. Namun beberapa ulama membedakan pengertian kedua-duanya. Kelompok muhadisin yaitu ahli sunnah, ahli hadis, mengemukakan pengertian as-sunnah adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti menyendiri di Gua Hiro maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Hadis dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama hadis qauli. Apa itu hadis qauli? Hadis qauli adalah hadis-hadis yang diucapkan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hal. Yang kedua, hadis fi'li, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi SAW yang sampai kepada kita melalui pemikiran sahabat. Yang ketiga, hadis takriri, yaitu keadaan Nabi Muhammad SAW yang mendiami, tidak berkomentar dan tidak menyanggah, serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Yang keempat,
Fungsi Al-Quran dan Hadis. Fungsi Al-Quran secara umum yaitu terdapat 4. Yang pertama, sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua, sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke dalam jalan yang benar, lurus tentang berbagai hal itu walaupun petunjuk tersebut bersifat umum. Yang keempat, sebagai pengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran masa lalu seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Baik anak-anak, dikarenakan pembelajaran sudah Ibu sampaikan semuanya, kita akhiri saja. Sebelum pulang, marilah kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.